warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisatullah Fida, guru SMA Negeri 2 Keluang. Pada podcast kali ini kita akan berbincang dengan fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3 Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan menanyakan perkembangan SMA Negeri 2 Keluang dalam menjalankan program Sekolah Penggerak. Sudah bersama kita ada Bapak Wijono Rahayu. Selamat datang Bapak. Baik, alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Puji, dalam kesempatan ini Iya. karena Pak Puji sudah mendampingi kami sebagai fasilitator Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Keluang begitu, kami ingin tahu dari kacamata Pak Puji, sudut pandang Pak Puji, bagaimana perkembangan SMA Negeri 2 Keluang dalam menjalankan program Sekolah Penggerak di tahun kedua ini Pak. Silakan. Baik, Anissa, terima kasih. Kebetulan pada hari ini para pemirsa, saya mengunjungi SMA 2 Keluang dalam rangka mengevaluasi kegiatan pelaksanaan sekolah penggerak setelah 1 tahun ya. Dari evaluasi yang Pak Puji lakukan, SMA L2 ini ya ekspektasinya ya, artinya apa, perkembangannya dalam melaksanakan kurikulum penggerak ini sudah cukup bagus ya, sudah baik lah, karena kita ini baru 1 tahun ya, berbeda mungkin dengan sekolah lain yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Ini kita luar biasa loh, karena kan sekolah penggerak ini ada sudah angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Jadi wajar aja lah karena baru 1 tahun ini kita masih dalam proses ya, dalam rangka untuk lebih baik lagi. Secara umum dalam proses pembelajaran, dalam pelaksanaan P5 yang menjadikan ciri khas kurikulum merdeka itu sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu perbaikan di depannya ya. Baik. Untuk selanjutnya nih Pak Puji, karena di kurikulum merdeka kan kita banyak sekali hal yang baru seperti proyek dan lain sebagainya, kemudian penerapan disiplin positif dan sebagainya. Nah, selama ini kan kita juga melapor, oh kita sudah berkembang ini dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa nih Pak Puji yang perlu kita pertahankan selama yang sudah kita laksanakan sejauh ini? Apa kira-kira ya? Tentu yang sudah berhasil, yang sudah baik ini kita perbaiki ke depannya. Ya, kalau kita selalu melakukan refleksi, kan kita akan tahu ya mana hal-hal yang sudah baik, mana hal-hal yang kurang. Nah, hal yang baik itu kita tingkatkan, lebih kita tingkatkan. Dan yang hal-hal yang belum itu ya kita mohon maaf, yang belum itu kita tingkatkan, yang sudah baik itu kita pertahankan, bahkan kita untuk lebih baik lagi. Pak Puji sederhana aja ya, untuk melihat perkembangan kemajuan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA 2 Keluang ini, kita bisa lihat dari rapor pendidikan ya. Saya melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan ya di rapor pendidikan, karena rapor pendidikan itu cermin dari sekolah kita. Karena di sana yang seperti Anda bisa bilang tadi, ada yang disiplin positif, ada yang iklim konduksivitas, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa itu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi, itu kan kemampuan dasar ya. Dengan 2 kemampuan itu ya kita harapkan siswa itu nanti siap dalam setelah lulus. Ditambah lagi jangan lupa ya P5 tadi yang menjadikan ciri khas kurikulum merdeka itu tercermin karakter siswa itu dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Jadi yang sudah berjalan kita pertahankan, yang belum mari kita coba laksanakan juga ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih Pak, karena kita kan perjalanan masih panjang ya Pak untuk didampingi oleh Bapak. Kira-kira bagi mungkin Pak Puji bisa membagi tips ataupun sarana sumber dan lain sebagainya di mana kita bisa biar melaju lebih cepat, artinya kita bisa update langsung atau biar kita lebih berkembang lagi. Kira-kira Pak Puji bisa bagikan bagaimana itu? Iya. Jadi untuk dapat berkembang ya lebih baik lagi sudah kita laksanakan sebenarnya.
kita kan ada pendampingan berupa lokakarya. Dan satu hal lagi, Ya, Pak. ada yang mandiri loh, bahwa sekolah ini melaksanakan PMO yang PMO yang langsung dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi kalau tahun lalu Pak Puji yang melaksanakan PMO, sekarang kepala sekolah. Diharapkan ini kan lebih tahu ya, lebih paham. Ya, kalau selama ini kan dengan Pak Puji kan dengan daring ya. Nah, ini bisa luring. Jadi apapun yang dirasakan oleh Sivitas Akademika di SMA 2 Keluang ini langsung bisa disampaikan dalam PMO. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, belajar mandiri melalui PMM. Ini yang perlu kita kita dorong pada guru untuk tetap belajar, walaupun sudah jadi guru tetap belajar, ya. Jangan siswa aja yang dituntut untuk belajar, tapi gurunya nggak belajar. Ya, gurunya belajar juga, baik itu secara mandiri atau melalui kombel atau lewat PMO. Jadi banyak Anissa, banyak jalan ya. Tinggal bagaimana kita, ya saya selaku pendamping, ya fasilitator memotivasi terus, memotivasi terus kepada guru-guru untuk selalu belajar dan tetap belajar sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, menjadikan pelajar sepanjang hayat. Dan memiliki profil pelajar Pancasila. Itu. Wah, berarti PMM itu benar-benar salah satu sumber belajar kita, Pak ya sebenarnya? Iya. Ini sumber belajar banyak sekali loh. Kalau dibuka PMM itu, apapun yang akan kita terapkan di sekolah kita tuh ada semua. Iya. Cuma kadang-kadang kita ini kan tidak mau membuka atau membuka di skip aja gitu. Kalau dipelajari benar-benar insya Allah ya SMA 2 Keluang yang maju. Oke, baik. Untuk yang terakhir nih Pak, mungkin Pak Puji bisa memberikan closing statement yang membuat kita kalimat motivasi lah untuk kita biar terus mau belajar, karena sebagai sekolah penggerak kan kita harus terus bergerak. Nah, minta motivasinya Pak untuk kita semua. Baik, Anissa, mungkin saya sampaikan dalam closing statement ini ya, bahwa teruslah belajar ya, karena kita itu dengan belajar, dengan banyak apa yang kita ketahui, ternyata lebih banyak yang tidak kita ketahui. Gitu ya. Kemudian dengan belajar juga, kalau saya boleh mengambil salah satu ayat Al-Quran ya, itu merupakan kewajiban ya, hadis Nabi Rasulullah SAW itu kan, belajar itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimah ya. Belajar mulai dari ayunan sampai ke liang kubur, dan bahkan Allah berjanji ya, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar derajat lebih tinggi pada orang yang belajar. Jadi teruslah belajar ya, jangan merasa putus asa ya. Pak Puji memang kalau dibuat statement barangkali, kalau saya mengambil belajar sepanjang hayat, berarti sama saja dengan statement change of or die. Kita itu harus berubah yang lebih baik. Kalau bahasa agamanya itu namanya hijrah ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang ini malah move on begitu ya. Jadi kalau nggak mau belajar, sama aja kalau sudah mati ya. Change or die, itu pilihan kita. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan SMA 2 Keluang ini ya, kedepannya makin lama makin baik, dan implementasi ini dapat diterapkan khususnya untuk di dalam sekolah, dan suatu saat nanti bisa mengimplementasikan kepada lingkungan yang ada di sekolah kita yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih Pak Puji telah memberikan meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita. Baik semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.